Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara semuanya di pagi hari ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita masih bisa menikmati anugerah hari baru pagi ini. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati. Namun sebelum itu mari kita merendahkan diri, kita berdoa memohon tuntunan Tuhan untuk memimpin kita berjalan bersama Tuhan hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini untuk anugerah kasih Tuhan yang kami nikmati. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan hari baru bagi kami pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Saya akan bacakan ayat ini singkat untuk kita. Mari saudaraku buka hati dan terima firman ini. Demikian bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Inilah ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Kita diajar untuk menjaga hati kita supaya kita juga terjaga dalam kualitas hidup yang benar. Topik perenungan kita pagi ini adalah hidup yang berintegritas. Saya yakin pengertian integritas kita bisa memiliki arti masing-masing, karena ini pengertian yang luas, saudara, bisa diartikan, dibahas secara luas. Tetapi pagi ini saya hanya ingin kita bisa memahami ini dalam pengertian yang sederhana. Seorang hamba Tuhan, Roy T. Bennett, saudara, pernah berkata begini. Integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Dan melakukan apa yang kamu katakan akan lakukan. Ya, melakukan apa yang kamu katakan akan dilakukan. Itu berintegritas. Jadi perkataan dengan perbuatan itu harus sejalan. Itu maksudnya. Pada suatu waktu ada seorang saudagar, saudara. Dia berkesempatan berjalan-jalan di sebuah pasar hewan sambil melihat-lihat bermacam-macam hewan yang dijual di sana. Lalu tiba-tiba dia melihat seekor unta yang sangat menarik dan dia mendekati dan dia berusaha bernegosiasi dengan penjualnya karena memang unta itu mau dijual. Lalu setelah melalui proses negosiasi yang tentunya sangat alot, akhirnya penjual unta itu pun sepakat dengan saudagar itu untuk melepas untanya sesuai dengan harga yang sudah mereka sepakati. Akhirnya saudagar ini jadi membeli unta dari penjual unta tersebut. Lalu setelah pembeli ini membeli untanya, dia segera membawa pulang untanya ke rumahnya. Setelah unta itu dibawa di rumah, ditempatkan di kandang yang sudah disiapkan, lalu dia menyuruh hambanya supaya melepas pelana yang terpasang kepada unta itu. Jadi hambanya ini pun segera melakukan apa yang disuruh tuannya. Tetapi saudara, ketika hamba ini berhasil melepas pelana itu, dia kaget karena di bawah pelana unta itu ada sebuah bungkusan yang ternyata bungkusan ini berisi beberapa permata yang sangat bagus, saudara, dan memang tergolong permata yang sangat mahal. Lalu dia melihat itu, dia sangat kegirangan. Dia langsung berkata kepada tuannya, dia katakan, "Tuan, luar biasa, Tuan membeli seekor unta, tetapi coba lihat ini, apa yang datang bersama dengan unta ini secara gratis kepada Tuhan." Saudagar itu pun merasa heran, karena ternyata memang dia melihat permata yang indah di dalam bungkusan yang ada di bawah pelana unta yang dibelinya itu. Permata itu kelihatannya permata yang sangat mahal, sangat bagus, sangat berkualitas. Karena ternyata ketika diletakkan di bawah sinar matahari, semua permata itu berkilau-kilauan, luar biasa. Lalu saudara, segera setelah itu, saudagar itu pun berkata, "Tidak, aku tidak mau memiliki ini, karena aku hanya membeli unta, ya, tidak dengan permata ini. Aku akan mengembalikan permata ini kepada penjualnya. Pasti dia sedang mencari ini sekarang." Itulah yang dikatakan.
Lalu mendengar perkataan itu, hambanya ini berguing dalam hatinya. Bodoh kalilah tuanku ini, katanya. Lalu dia katakan, mencoba untuk membujuk rayu tuannya. Tetapi Tuhan, kan tidak ada yang tahu hal ini. Tuhan kan tidak mencuri. Tuhan kan sudah membeli. Seperti itulah. Tetapi tanpa menghiraukan perkataan hambanya itu, saudagar itu pun segera pergi ke pasar dan menjumpai penjual unta itu dan segera mengembalikan bungkusan yang penuh dengan permata itu kepada penjual unta tersebut. Lalu melihat hal itu, saudara, penjual itu pun sangat senang, sangat heran, sangat kaget. Dia katakan, "Oh, terima kasih Tuhan. Saya memang lupa bahwa saya telah menyimpan bungkusan permata ini di pelana unta saya selama ini," dia katakan. Dan ia pun segera membuka bungkusan itu, lalu berkata kepada saudagar itu, "Silakan Anda pilih salah satu dari permata ini sebagai tanda terima kasih saya untuk Anda," dia katakan. Tetapi saudagar itu berkata, dia katakan, "Tidak, saudaraku, saya kan hanya membeli seekor unta dari saudara, dan saya pun sudah membayar harga untuk unta itu. Saya tidak pernah merasa bersalah untuk hal ini," dia katakan. Tetapi penjual itu pun terus memaksa saudagar itu supaya dia mau mengambil salah satu dari permatanya itu, karena saking sukacitanya dia bahwa permatanya itu bisa kembali kepadanya. Tetapi saudagar itu pun sudah akhirnya berkata kepada penjual itu, dia katakan, "Saudaraku, sebenarnya ketika aku memutuskan untuk mengembalikan kantong permata ini kepada Anda, aku sudah mengambil dan menyimpan 2 permata yang paling berharga dari permata Anda ini." Itu dikatakan. Lalu mendengar itu, segera penjual itu kaget. Dia bergegas untuk membuka bungkusan itu dan menghitung permatanya. Tetapi dia heran, karena memang ternyata permata yang ada di kantongnya itu tidak satu pun yang hilang. Bilangannya tetap seperti itu. Lalu saudagar itu pun menjelaskan bahwa 2 permata yang berharga yang ia maksudkan kepada penjual itu adalah integritas dan penghargaan terhadap diri sendiri. Itu yang dikatakan. Lalu mendengar itu, penjual unta tersebut, saudara, dia tertunduk dan dia merasa sangat terberkati oleh sikap saudagar yang luar biasa jujurnya ini. Lalu dia memeluk saudagar itu dan dikatakan, "Terima kasih saudaraku. Saudara telah memberkati saya dengan luar biasa lewat peristiwa ini saat ini." Itulah yang dikatakan oleh penjual itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya setiap kita, saudara, bisa diukur berdasarkan integritas kita masing-masing. Sangat bisa diukur, yaitu kemampuan kita untuk menunjukkan komitmen jati diri kita terlebih sebagai orang percaya. Mari saudaraku, dengan renungan kita pada pagi hari ini, kita coba bangkit untuk mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita bisa mampu menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya kepada semua orang yang ada sekeliling kita. Karena sebagai orang percaya, saudara, kita harus sadar bahwa integritas kita itu hanya bersumber dari ketika kita mampu meletakkan atau menempatkan hati kita secara benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membereskan hati kita, membersihkan hati kita, memurnikan hati kita, dan membenarkan hati kita, saudara. Sehingga hati yang sudah dibereskan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, mampu menunjukkan cahaya hati yang benar juga kepada sesama. Hati yang jujur, hati yang bersih, hati yang berkilau, untuk bisa dinikmati oleh semua orang yang ada sekeliling kita. Sehingga kebenaran firman yang kita baca pada pagi hari ini jelas membantu kita memahami kebenaran ini. Dia katakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan," saudara. Hati yang benar akan menunjukkan hidup kita secara benar. Hati yang bersih akan memimpin kehidupan kita kepada hidup yang bersih. Hati yang tulus akan menuntun kita hidup tulus, saudaraku. Itu yang perlu. Walaupun secara spesifik kalimat ini tidak berbicara tentang integritas, namun kita dapat pahami bahwa sesungguhnya pusat integritas itu ada di dalam hati kita.
Jadi hati yang sudah dibereskan, hati yang sudah dikuduskan, hati yang sudah diberkati oleh Tuhan, sehingga hati kita bisa sejalan dengan pikiran kita, hati kita bisa sejalan dengan pikiran dan tindakan-tindakan kita, sehingga apa yang kita katakan bisa kita lakukan, apa yang kita pikirkan bisa kita lakukan. Itulah ya yang dimaksudkan lewat kebenaran ini, pribadi yang berintegritas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang hidup berintegritas tidaklah segampang membalikan telapak tangan, sehingga dibutuhkan komitmen, dibutuhkan harga yang mahal untuk kita bisa benar menjaga hati kita, memelihara hati kita, karena sesungguhnya hati inilah pusat kehidupan dan menjadi inti dari integritas kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Jadilah pribadi yang berintegritas, saudara, dengan selalu menjaga hati tetap bersih, hati tetap benar. Letakkan hatimu di tangan Tuhan, supaya Tuhan melakukan apapun yang Dia melakukan dengan hati saudara, sehingga hati saudara menjadi pancaran kehidupan yang baik di hadapan Tuhan dan juga kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita dengan renungan singkat ini, saudara, sehingga walaupun dengan sederhana ini bisa bermanfaat memberkati kita semuanya dimanapun mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami bisa renungkan pagi ini, mengajari kami untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas, menjaga kualitas hati kami untuk bisa menunjukkan jati diri kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Berkati umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Biarlah setiap orang yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka diberikan Tuhan. Hamba terus mau berdoa untuk semua hamba-Mu umat yang sakit. Tuhan jamah mereka, ulurkan tangan-Mu, pulihkan dan sembuhkan mereka semua dalam nama Yesus. Hamba doakan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, berkati dan bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan hari ini. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka dari TK sampai perguruan tinggi. Beri mereka semangat belajar, sehingga mereka yang menghadapi ujian diberkati, yang berencana melanjutkan pendidikan pun diberkati, yang menyelesaikan pendidikan dalam perguruan tinggi pun diberkati. Hamba doakan juga anak Tuhan pagi yang bersuka cita karena mereka berulang tahun dan mendapatkan berkat rezeki baru dari Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah-Mu, ajar supaya mereka bersyukur dan penuhkan sukacita mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan pada pagi hari ini yang mendengarkan renungan dan doa ini sedang terbelenggu oleh beban hidup dan pergumulan yang berat. Ketika mereka mengharapkan pertolongan Tuhan, izinkan hamba berdoa bagi mereka pagi ini. Biarlah mereka beroleh berkat Tuhan dan dituntun serta dipimpin oleh Tuhan. Diberkati mereka pagi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, jadilah tetap semangat saudaraku, tetaplah kuat juga, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti kehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar rindu didoakan, hubungi kami saudara nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap saudara, membantu mendukung saudara dalam doa, itu komitmen kami. Tetapi bantu juga kami saudaraku untuk selalu membagikan, men-share renungan ini untuk orang lain, supaya ada banyak orang bisa menonton saudara dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Dan bagi saudara yang belum subscribe, saya harapkan bantu kami juga untuk mensubscribe supaya pelayanan ini bisa berkembang. Mari bersama-sama untuk mengembangkan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan saudara dan menjadi berkat sukacita bagi kita semua. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.